kedatangan tamu spesial, begitu kayaknya saya juga, ini spesial buat saya. Di mana kita akan bahas sebuah buku hasil karya teman saya, 99 Cahaya di Langit Eropa. Gitu. Nah, saya mikir 99 Cahaya. Apa aja bagaimana ya? Gitu itu? kan, ya. Apakah ada 99 macam siang begitu kan ya? Hanum, apa kabar Hanum? Tinggal satu kan mungkin gitu ya. Baik. Baik ya. Makasih, alhamdulillah. Ini karya kedua. Iya, Karya kedua ya, setelah tentang Bapak waktu itu. Pak Amin Rais yang menapak jejak Amin Rais, sekarang menapak jejak Islam. Menapak jejak Islam di begitu. Eropa. Di Eropa. Berarti udah pulang ya dari sudah. masa tugas ya. Baik. Di buku ini Dini, Wan, buku ini gitu kan ya. Sebenarnya apa yang kamu cari di situ? Apa yang kamu tulis sebenarnya di buku ini? Ya, buku ini tentu kalau kita melihat kata Eropa itu maka yang ada terbersit di dalam pikiran kita adalah jalan-jalan, buku traveling. Dan tentu saja ini memang sebuah buku traveling gitu Mas Bagus, Mbak Andini. Tetapi ketika orang mendengarkan kata Eropa yang terbersit di dalam kepala pun juga pertama adalah Eiffel, kemudian mungkin Museum Louvre atau mungkin Colosseum atau stadion San Siro di Milan dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya bangkitkan awareness kita sebagai umat bahwa di sana pun sebetulnya ada sebuah tempat situs ziarah yang juga tidak boleh dilupakan, yaitu ziarah peradaban Islam. Dan ada itu, part of Islam misalnya yang luar biasa sebenarnya. yang sangat luar biasa. Oke, negara mana aja ya? Ya, di sini ada 4 negara ya yang saya kunjungin. Pertama adalah Austria, kemudian kedua adalah di Prancis di Paris ya, kemudian ketiga di Spanyol, Cordoba dan Granada, dan yang keempat adalah Turki di Istanbul. Oke, Dini, kalau di Indonesia situs-situs yang berbau Islam itu kan sepertinya dijaga ketat, penuh dengan ritual di sekelilingnya begitu. Kalau di sana gimana? Di sana ya tidak seperti itu ya tentunya, tetapi banyak tempat-tempat yang memang sudah dirubah dari rupa aslinya begitu. Seperti misalkan di Spanyol, kita tahu pernah di sana ada sebuah masjid yang sangat besar yang dibangun di zaman Khalifah Bani Umayyah. Kemudian itu sekarang sudah tidak menjadi masjid lagi, tapi menjadi sebuah katedral terbesar di daerah itu, misalnya seperti itu. Atau tempat-tempat ziarah di Turki misalkan yang ya seperti itu juga macam-macamnya yang sudah dirubah menjadi tempat lain, menjadi museum dan sebagainya. Tapi masih memperlihatkan bentuk-bentuk keislamannya begitu. Ya, Mbak Hanum berkesempatan untuk menjelajahi Eropa selama kurang lebih 3 tahun, kemudian juga tentunya melihat tempat-tempat menarik. Bagaimana kemudian proses Mbak Hanum itu menemukan apa yang Mbak Hanum cari pada awalnya itu tentang pencarian jati diri. Bagaimana Mbak Hanum menemukan di tempat-tempat ini? Iya, jadi memang saya juga melakukan semacam kontemplasi begitu ya Mbak. Kenapa ya bangsa, atau artinya dalam hal ini Islam itu sekarang selalu dipojokkan, selalu disudutkan begitu. Dan buku ini adalah semacam pencerahan atau semacam semangat lagi bahwa kita tidak boleh yang namanya kemudian ngelokro atau kita harus tetap bangga sebagai muslim gitu ya, karena yang hal-hal yang menyudutkan itu sebetulnya tidak benar. Islam yang kita cari itu adalah Islam yang pernah dikembangkan, disemaikan di bumi Eropa mungkin sekitar 1200 tahun yang lalu begitu. Jadi dari situlah saya tahu dengan pertemanan saya dengan beberapa teman yang saya ceritakan di situ, dengan berbagai karakter mereka dan juga dengan para guide yang setia menemani saya menceritakan bagaimana seharusnya Islam itu. Sangat menarik di sini Mbak Hanum menuliskan pertemanannya dengan seorang imigran asal Turki yang bernama Fatma. Ia tinggal di Austria, tapi setelah beberapa tahun ternyata ia tetap tidak fasih untuk berbahasa Jerman, di mana di Austria kan digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Ini kemudian bagaimana Fatma menyampaikan apa yang dia inginkan, karena sebagai manusia tentu dia pasti punya keinginan, apakah itu untuk berkarir atau kemudian ia bersekolah, itu bagaimana Mbak? Iya, jadi memang kalau kita lihat sekarang ini kan juga banyak sekali ya fenomena di mana masyarakat Turki ya, imigran Turki itu membanjiri di daratan Eropa Barat terutama ya. Dan ini pun juga kemudian yang membuat orang-orang Eropa, Uni Eropa sedikit merasa terganggu begitu ya. Dan salah satunya dengan kemudian mempersulit, kemudian tidak memberikan kemudahan-kemudahan yang sama pada orang-orang yang datang, yang sama-sama pendatang di situ.
Kalau Fatma sendiri dalam hal ini mengatakan bahwa sesungguhnya dia selalu merasa tidak masalah dengan apa yang terjadi sekarang di Eropa. Menerima gitu. Ya, menerima saja. Apa yang dia adalah menjadi agen muslim yang baik. Ketika dia tidak bekerja, ketika dia tidak bisa bersekolah, kursus bahasa saja, kemudian belajar sepenuh hati untuk bisa tetap berbahasa Jerman, dan ya sebagai seorang istri dia juga melakukan pekerjaan sebagai seorang istri yang baik begitu, dan tetap memberikan dakwahnya, cara siarnya sendiri dengan ya menjadi seorang muslim karena dia menggunakan jilbab. Dia tidak seperti muslim-muslim atau orang-orang yang seperti selama ini diberitakan di media yang begitu miring begitu. Dari hal-hal semacam ini yang sepele, tetapi dia merasa inilah seharusnya yang setiap dari kita, setiap dari umat itu mengcounter media yang begitu miring itu dengan cara kita seperti itu. Dengan cara-cara damai tentunya. Tapi bisa dilihat di sini bahwa bahasa begitu sangat penting gitu untuk menyampaikan pesan seperti dalam kasus Fatma ini. Tapi yang menarik juga sebenarnya ini di buku ini adalah bagaimana si Hanum itu apa ya, bukan cuma mencari jati diri, tapi dia bagaimana dia melihat nilai-nilai kemanusiaan begitu kan ya. Dan juga nilai keislaman di Eropa pun ternyata masih kuat gitu, dan sangat kuat, sehingga salah satu yang saya suka adalah ketika dia menulis seperti ini. Agama dan ilmu harus membentuk keseimbangan yang tak bisa dibentur-benturkan. Keduanya tak boleh mengkafiri yang lainnya. Baik agama dan ilmu pengetahuan harus membuka diri satu sama lain. Kalau tidak, keseimbangan akan runtuh. Kekuatan yin dan yang harus saling melengkapi, tidak boleh saling mengingkari. Filosofi merahin ya, langsung dimerahin. Ini satu bentuk motivasi yang luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan lagi berbicara tentang 99 cahaya di langit Eropa sesaat lagi.